Dan juga tentunya kolom komentar. Mari tunjukkan kita penonton region terbesar yang paling ramah dan family friendly. Kasih dulu hashtagnya It's Onyx Time ya. Masih ada harapan. Kita tahu memang sedikit kesulitan, tapi bukan berarti nggak mungkin. Mereka masih punya chance. Kairi dengan Baxia sedikit terulang ya. Kayak flashback sedikit lah untuk momen-momen Kairi Baxia. Tapi kalau misalkan dilihat secara umum ya, secara garis besar ya, Baxia ini sangat-sangat enak untuk rotasi early. Dragon dari Kaltezi itu akan kepotong. Bikin Sansnya bebas untuk nge-trapping di rumput mana aja. Kelebihannya tuh banyak. Iya, betul banget. Dan ditambah lagi, kalau ditambah kombinasi dengan ada Kiboy, ini enak juga. Siapa yang bakal ditabrak Kairi, itu bisa dimakan sama Kiboy juga. Tapi di arah bottom lane, Sanford masuk terlalu dalam. Ingat ini ada Kairi, itu dia. anti-regen dan bahkan first blood. Di tangan para pasukan Onyx Indonesia. Itu dia gameplay perkasa dari Onyx yang kita tunggu-tunggu. Apalagi Lutfi dengan X9 damage. Gue paling percaya kalau udah X9 damage ya Lutfi. Karena dia sering banget gitu kan munculin Pakito. Mungkin kalau dari Indonesia satu lagi mungkin Luke ya. Luke juga tuh salah satu X9 damage yang bisa sering muncul juga. Dan ya gue lihat Baxia yang dari tadi, dari game pertama di ban, sekarang terlepas dan diambil sama Onyx. Ini pasti bukan tanpa latihan Ci. Balik lagi juga dimana kita melihat kondisi dari gold lane-nya. Ini akan ada head to head antara sosok Harit dan juga Cloud. Cloud-nya nggak bakal bisa terlalu bersinar seperti di game sebelum ini. Dia akan bakal terkena sedikit pressure dari Harit. Cuma dipastikan pressure yang diberikan itu jangan sampai terlalu offset juga, Lim. Benar-benar. Karena di sini memang kita lihat Sanford tidak menggunakan Arlot lagi. Tapi bukan berarti tidak bisa ada ganking di belakang Sarki. Boy, prediction-nya sedikit gagal membuat Sanji kali ini harus menggunakan Purify-nya. Tapi Sans tidak bisa menyelamatkan Kairi. Belum ada Rough Wave. Mau tidak mau cuma ada pressure aja. Cukup sampai di situ. Tapi ya fine Ji, karena Sanji ngeluarin Purify-nya. Sementara di sisi lain, Kaltezi versus Kiboy, Petrify. Akan Rough Wave dan Kaltezi mencoba untuk ditenggelamkan ke dalam lautan. Masih ada satu Revitalize yang menyelamatkan dirinya, bahkan membalikan kembali dan Kairi terperangkap di depan sana. Lebih memang muncul tinggal Kaltezi, tapi ternyata Sanji tidak bisa tinggal diam dan Avatar of Guardian menutup jalan Sans untuk pulang. Masih belum ada tadi damage-nya. Mengandalkan Kadita, seorang diri aja nggak bisa. Yang akhirnya membuat kerugian langsung 1.300-1.500 gold. Dipegang oleh Liquid. Onyx mereka harus perlahan lagi mengincar Kaltezi. Ini bukanlah menjadi satu solusi. Belum lagi dengan Lutfi-nya tadi yang belum ready kan. Lutfi belum siap. Mereka terlambat hadir. Revitalize lagi dari JP. Ini terlalu banyak tadi winning condition dari team fight yang dilakukan oleh tim Liquid. Onyx mereka harus lebih tenang. Oke, mereka harus lebih santai. Mereka sebenarnya udah mendapatkan sempat keunggulan. Satu bobot kill atas Sanji kembali tanpa adanya satu Purify. Menandakan winning condition dari Onyx ini banyak untuk bermain di trapping. Punya boost itu akan sangat mahal untuk mereka. Apalagi kalau ngomongin ke arah Xavero yang nanti udah bisa ikut team fight. Kairi akan jadi badan full. Sans dan Xavero dua kombinasi magic. Dan mungkin kita bisa lihat, ngomongin ke arah flanking, Lutfi bisa jadi jawaban. Cuma jangan lupakan Sanford balik lagi, walaupun bukan dengan Arlot. Betul. Mungkin ya nantinya akan ada Kiboy yang nge-follow lebih ke Xavero ya. Gue sih lebih ngelihatnya Sans itu jadi biarkanlah Sans sendiri. Betul, setuju. Sans cari targetnya sendiri aja. Nggak usah jadi, jangan buang dua ulti lah buat satu orang. Karena kan sayang aja kalau Kiboy banting Sansnya Rock Wave. Ya tumbang memang. Tapi itu bakal ngebuang banget lah. Bisa sama Xavero, bisa sama Lutfi juga. Dan ini cukup ngejawab loh. Pakito versus Cici. Ini lumayan jadi solusi juga. Dan lihat di arah bottom lane. Di kamera tengah Sanford Sakaratul Maut yang mungkin akan sedikit terlambat untuk dia melakukan travel time menuju ke arah Turtle. Tidak mau terlalu terburu-buru, Vision belum terlalu terlihat dengan sangat jelas membuat Onyx Indonesia lebih memilih untuk mendapatkan satu purple. Tapi nampaknya Kaltezi tetap dapat tanpa retribution. Oh no, ini Baxia yang harusnya menang move loh. Malah jadi kalah move. Tapi oke, reset lagi. Turtle selanjutnya sudah muncul. 1.000 gold saja perbedaan. Kayaknya masih bisa kontes. Langsung Lamit Slim menuju ke arah pulang ke taraf Guardian, tapi Sanford bakal dicoba ditutup dengan adanya Rafev. Retribution memang gagal dari kedua belah pihak, tapi Lutfi berhasil mendapatkan point kill. Dan di depan sana JP ter-take down. Tidak ada jalan untuk pulang. Ini dia permainan The Battle of the Champion. Dan juga bukan hanya itu, The Battle of versus MLBB. Kiboy di arah belakang mencoba untuk selamat, tapi Sanji udah kembali lagi hidup. Tidak bisa terlalu lama di depan sana. Ya membeli waktu, tapi ya permainan kasar dari Onyx ID terlihat. Mereka betul-betul tahu
tahu nih kalkulasi damage yang matang. Sanford yang dimakan. Thanks to Lutfi karena tadi turtle-nya diselamatkan oleh Lutfi. Dan ini dia. Double Lutfi. knockout. Oh. Double knockout yang sangat sakit ketika Lutfi tahu di sana ada JP mundur ke arah belakang, ada sebuah jawaban. Double jab untuk mundur. Selamat. Walaupun dia harus mengeluarkan flicker, but it's okay. No problem. Meanwhile, dari top lane Xavero dijepit oleh dua pemain tim Liquid. Oi, hati-hati. Masih ada JP. Ternyata trapping dilakukan bersama dengan Avatar of Guardian dan Pak ditutup dengan adanya Sanford Lutfi. Masih ada jet terakhir dan berhasil heavy left punch. Membuat Lutfi selamat. Bermain dengan shield tadi. Heavy left punch yang sangat-sangat gemilang. Lutfi bertahan 1 melawan 2. Membuang source yang begitu banyak. Curtain Call dan EOG sekarang yang sudah nggak ada. Oke, top lane Liquid. Kali ini mereka tidak bisa terlalu memenangkan dari gold lane-nya. Xavero masih terlalu perkasa untuk di early game kali ini untuk OHEP. Tapi yang dikhawatirkan adalah jangan sampai walaupun dia menang laning, tapi mereka bisa kuasai laning lainnya. Kontrol 3 lane itu dipegang OHEP. Benar. Farlane ya, sebenarnya jawabannya lebih bagus sih Lutfi. Kalau misalkan Lutfinya pakai Cici lawan OHEP itu berat tuh. Pakai ini kan BMI. Tapi kalau Pakito yang burst, kayaknya OHEP deh yang harus hati-hati. Dan yang jauh tapi dia pergerakan Kairi, ngebuka vision, river yang dikuasai dan targeting mungkin ke arah Sanji, Crimson Bacon open. Oke, Crimson Bacon terpop up, tapi jangan lupakan mereka masih punya Purify. Karena Purify-nya lebih mahal untuk Sanji. Tapi Kaltesi langsung ngebuka badan dengan level 9. Jangan sampai Kaltesi kali ini mendapatkan space. Karena dari segi level, mereka udah mendapatkan keuntungan. Keyboy bakal coba dipaksa. Mundur ke arah belakang ditabrak dengan JP. Unbreakable dikeluarkan dan itu dia Avatar of Guardian-nya. Gagal tapi blazing dan drop Bohem. Berhasil memporak-porandakan para pasukan dari Timor Indonesia. Bahkan Kairi terperangkap di depan sana. Tidak ada jalan untuk Fulan dan Town. Membuat Kairi tenggelam. Sans gak bisa melakukan cover. Sanji masih melebih. Sanji dari tadi ini mengerikan sekali kalau gue bisa bilang. Sanji seakan-akan tahu, oke, yang target gue banyak. Oke, gue tahu yang target gue banyak dengan short skill yang banyak. Kenapa nggak di-bait aja? Ya. Dia di depan seakan-akan dia bisa dimakan gitu loh. Benar-benar. Dan Petrify tadi komit dari Xavero. Gak, masih ada Purify, tapi kayak harus hati-hati juga. Ya udah seperti ini aja, seakan-akan bisa dimakan. Padahal kalau bisa kita lihat, nanti kalau tadi Xavero-nya ketangkep sama JP dan ada Sanford di sana, pasti Purify kan? Udah dia jet sampai di situ. Wah ini Mereka paksa timpa di tempat yang lain. damage Sans nggak nutup ini. Nggak bisa ke arah Kaltezi, nggak bisa ke arah JP, Radiant Armor first item. Dan ya targetingnya mau nggak mau kalau nggak Cici yang ada Vengeance yang itu bakal damage reduction-nya gede banget. Atau ya bener-bener nungguin ada Purify yang kebuka. Sanji ataupun OHEP ini nggak bakal pakai Purify-nya kalau memang nggak terdesak. Bahkan Crimson Bacon akan menjadi jawaban dan lihat Kairi terperangkap di depan sana. Kaltesi menangkap 3 orang. Free hit untuk Xavero tapi rough wave di luar sana. Ada satu Avatar kali ada blazing from OHEP. Kembali lagi menenggelamkan satu pemain dari Timor Indonesia. Lagi dan lagi. Avatar of Guardian menutup jalan pada Rough Wave udah mencoba untuk menenggelamkan tapi sayang damage-nya nggak cukup. Tapi emang nggak bisa sih dipaksa dan Lutfi dia coba untuk defense. Minion masih bisa di-clear untungnya. Oke, Honik udah nggak boleh lagi nge-target Kaltezi. Seperti yang gue bilang tadi, ini mau nggak mau harus ada yang ngebuang satu untuk ngebait OHEP dan juga Sanjinya. Knockout strike juga nggak masalah loh. Double knockout strike tuh possibility untuk memancing ke arah memancing ke arah satu Purify itu penting. Dan Xavero hampir saja dia ter-take down. Dan kalau dia ter-take down di posisi ada lot seperti ini. Ada heal. Aduh, mengerikan banget sih Lim, jujur. Oke, masih bisa di heal lagi. Tapi lihat Lordnya mulai di Ditutup setup. JP. Liquid, oh nggak dikasih pulang Ditutup dong. JP. Ditutup oleh JP. After Guardian for defensive, waktu yang terlalu banyak diberikan. Ternyata Lordnya dibiarkan begitu saja. JP akan coba di-take down. Para pasukan dari tim Liquid. Mereka lebih fokus mendapatkan Lord dan juga turret. Pertukaran JP yang terlalu lama ini membuat hasil dari tim Liquid lebih maksimal, Lim. Oh no, pertukaran antara Roamer dan Lord. Apakah ini memang Turret. keputusan yang tepat? Belum lagi dengan turret yang bisa didapatkan dan sekarang defensif dari Lordnya Onyx. Mereka tidak punya high ground defense. OHEP yang udah mulai jadi dengan Trinity-nya ini akan jadi mimpi buruk, akan jadi masalah serius untuk Onyx ID. Wah, buka bawah dengan mudah, dengan masih wave yang mendorong. Dan para pasukan dari tim Onyx Indonesia, mereka harus mundur ke arah belakang. Mereka nggak boleh berdekatan seperti ini, bahaya juga ini. Selalu ditutup dengan EOG. Itulah yang terjadi dari Onyx.
damage dari Xavero masih belum terbilang Bakal kuat. coba dipaksa dengan Purify. Tsunami Slam. Purify Gaming telah dikeluarkan perpasukan dari tim Onyx Indonesia. Berhasil memancing Purify untuk Sanji. Tapi Purify aja itu nggak cukup. Karena para pasukan dari tim Liquid mereka punya banyak yang bisa nge-dive in. Mereka punya Sunford, mereka punya JP, bahkan Kaltisi sekalipun sebagai junglernya. Iya, banyak yang bisa dimakan. Lord masih bisa di-clear. Oh, Wookie Boy sakit sekali damage dari Oheb. Itu dia Power Trinity. Jangan lupa, Claude ini adalah salah satu hero marksman yang sangat-sangat populer juga. Hampir gak pernah hilang kan dari semua season. Walaupun beberapa kali ada lah masa off-nya dari Claude. Nah, yang pemain Cloud ini, yang benar-benar pemain Cloud, itu dia akan tahu. Basic Duet itu cuma buat masakan penutup. Karena utamanya, main course-nya itu poking. Ya, itu Mainin Art of Thievery, mainin poking, mainin BMI. Oh, Sans. Dan lihat Courtesy, bakal coba menangkap Sans. Dia nggak peduli seberapa besar damage dari Sans. Karena Radiant Armor balik lagi. Itu dia, magical damage-nya udah bakal ketahan. Plus ada JP juga. Jadi kalau memang nggak kuat nih nahan Rockwave, Revitalize pasti dibuka sama JP. Pasti. Dan itu bakal jadi momentum balik dari tim Liquid. Split push dimainkan sama Lutfi. Tapi ketika tadi gue lihat item dari Lutfi, Brute Force. Dan langsung ke arah Oracle, bermain cooldown. Kayaknya nggak bisa sih untuk ngelawan Oheb. Oheb yang udah jadi Trinity itu bakal bahaya banget. Holy Crystal-nya pun belum jadi dari Xavero. Ini cukup berbahaya. Dan ya, itu dia. Dreadnought Armor, Brute Force, dan menuju ke arah Oracle. Damage Ya. dari Fury doang. Sekarang kondisinya memang sudah dapat Holy Crystal, tapi kalau ngomong dari gold terlalu jauh, karena memang Xavero mau tidak mau dia harus ada di satu laning. Sedangkan Oheb, rotasi yang terjadi itu semua laning dipegang sama dia. Dia bisa naik atas bawah, bahkan main ke arah jungle dan Kairi. Dengan kondisi level 11 berbanding dengan Kaltesi 14, ini perbandingan yang cukup jauh untuk adu Retribution. Iya. Kayaknya untuk langsung head to head Retribution, mereka harus siapkan. Bukan hanya dibuka jalannya, tapi juga harus dibuka. Betapa banyak sisi yang dikeluarkan Onyx untuk ngebuat Kairi bisa free untuk Retribution itu. Dan belum ada penetrasi magic loh. Dari Sans belum ada, dari Xavero belum ada. Karena keduanya tadi fokus ke arah damage dulu. Sans di Blood Wings plus Lightning Truncheon. Terus kayak dari Xavero juga ke Holy Crystal tadi. Belum ada Divine Glaive. 2 defense magical tadi. Radiant Armor udah jadi. Terus ada Silent Sword juga untuk JP dan juga untuk Kaltezi. Makanya 2 ini nggak bisa di shutdown, tapi Lord langsung di shutdown Kairi, di kontes. Open Vision, di mana Keyboy dengan Console Gaming didapatkan visionnya. Kairi menangkap karena Sanji tidak mau terlalu terburu-buru. Lihat poin dia bisa diberikan, Kairi terperangkap. No way, aku terap gandian di belakang memberikan satu Tsunami Slam membuat game untuk take down dan aku terap gandiannya. Berhasil dihindari, Saman Forte Xavero dan Sans. Karena damage yang cukup, belum di arah belakang, Sans terperangkap di depan mata. Tidak ada bisa diselamatkan, tidak ada pertukaran. Tim Liquid terlalu keras. 9.000 gold. Mereka punya pilihan, mereka bisa load, mereka bisa clear dari 3 lane-nya. Onyx semakin tertinggal 2 kali lipat dari poin kill, 9.000 dari goldnya. Lord akan free dan defensif. Di game sebelumnya, 2 game sebelumnya bahkan Onyx mereka punya high ground defense. Sekarang mereka nggak ada. Wah. Satu kesalahan, Onyx akan gugur dari MSC. Wah, lo satu problem yang sangat besar dihadapi Onyx bukan hanya Lord. Laning management tim Liquid bagus banget. Dia ambil semua laningnya, mereka perbaiki laningnya. Mereka lihat dulu di mana Lord akan muncul dan difference gold sampai 10.000 gold difference. Di menit 13 ini masih berasa banget, Lim. Wah, sangat. Ini berasa banget, Lim. Sangat berasa. Bahkan kalau misalkan dilihat dari pressure-nya, tim Liquid mereka punya semua yang dibutuhkan untuk menangin game. Tapi ya, di game sebelumnya juga sama. Gold beda jauh walaupun gak sejauh ini. Chance masih ada. Harapan masih terbuka. Satu-satunya tim yang tersisa dari perwakilan Indonesia, Onyx. Ya, kita percayakan kepada Onyx. Oke, Onyx Indonesia kali ini mencoba untuk melakukan defensif. Tidak ada holy defense di arah bottom lane. Mereka coba untuk bertahan. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Liquid mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Menunggu karena JP Xavero udah membuka Summon Force. Di depan sana, dan bahkan fokus Lord terlebih dahulu. Ada 2 distraction dilakukan para pasukan dari tim Liquid. Mereka memilih untuk tiba di arah tengah. Saat terperangkap, Summon Force kali ini tidak ada kembali untuk memaksa tim. Ada Blast dan Moheb memukul mundur para pasukan dari Kim Wadi. Mereka kehilangan Lutfi, kehilangan EXP laner damage mereka bersama dengan ada Keyboy dan Bang Xavero. Kesenangan damage yang diberikan oleh sosok seorang Moheb dan tangan hilang. Xavero ter-take down di depan mata. Wave masih bisa di-clear, fokus ke arah base-nya. Tidak boleh terlalu terburu-buru. Para pasukan dari tim Onyx masih bisa dan Kairi. Oh my god,